kasih sayangmu, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, saban kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, saban kasih setiamu selalu ku rindu.
kasih-Mu selalu ku rindu. Kami bangkit
bisa terus menekan hidup kita. Saat iblis geram menyerbu seluruh hidup kita. Tapi kita percaya Tuhan menebus kita dengan darahnya. Darahnya yang suci telah menyelamatkan kita. Saat ini kita selamat. Selamatlah jiwa kita. Ya Tuhan, singkapkanlah kabut pekat, jemputlah segera umat-Mu. Apabila serunai berbunyi gegap, seru selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Jemaat yang terkasih, kembali kita berhimpun bersama untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Saatnya kembali kita nyatakan syukur dan penyembahan kita melalui puji-pujian. Mari kita bersama berhimpun untuk memuji dan mensyukuri karya besar Allah dalam hidup kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan bersuka cita kita menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang di dalam Kristus Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau. Saudara yang terkasih, pada masa awal mewabahnya virus COVID-19,
terjadi peristiwa beberapa barang menjadi langka dan mahal harganya. Seperti hand sanitizer, masker, desinfektan, dan vitamin-vitamin. Bisa jadi, hal ini karena ada orang yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dari situasi ini terlihat bahwa dalam keadaan bahaya, kerap kali orang sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mempedulikan sesama yang sangat membutuhkan. Firman hari ini memfokuskan kita belajar dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Amsal 9 ayat 5 dan 6 yang berkata, "Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian." Saudara-saudara, pernyataan Yesus ini mengajak kita untuk mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh menyatu dan mendaging di dalam Yesus. Dipimpin dan dituntun selalu oleh Yesus dalam perjalanan kehidupan. Dan harapannya, orang percaya tidak membuat pilihan yang keliru. Akan tetapi, seringkali kita hidup dalam kesalahan pilihan dan kungkungan dosa. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan pengakuan akan kesalahan yang telah kita lakukan dalam doa pengakuan dosa. Di hadapan Tuhan, kita membuka dan mengakui dosa kita dalam doa pengakuan dosa masing-masing. Saya mengajak kita masuk dalam saat teduh kita. Allah Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu. Kami mengetahui Engkau adalah Allah yang mengetahui seluruh keberadaan diri kami. Termasuk ketika kami yang berkali-kali memohon pengampunan dari Tuhan. Tapi berulang kali pula kami jatuh di dalam lubang dosa. Ada banyak hal yang masih kami pilih sesuai dengan keinginan kami, tanpa mempedulikan kehendak-Mu. Ada banyak hal-hal yang kami lakukan, justru menyimpang dari ajaran-Mu. Banyak luka yang justru kami timbulkan, baik pada sesama maupun kepada Bapa. Prioritas yang tidak lagi kami letakkan pada ketetapan Tuhan, tapi justru pada hal-hal yang sementara di dunia ini. Sungguh, di dalam kerapuhan kami memohon ampun ya Bapa. Biarlah pengampunan dan pertolongan dari Tuhan memampukan kami untuk berjalan tetap sesuai dengan jalan dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah membuka diri di dalam pengakuan dan penyesalan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagimu. . 1
Pengampunan di dalam dan melalui Kristus sungguh memberikan kedamaian di dalam hati kita. Kasih-Nya mengundang setiap kita untuk siap sedia menyerahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan bersatu di dalam Kristus melalui pujian seperti yang Kau ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sesuai dengan pujian yang baru saja kami naikkan, seperti yang Kau ingini, itulah yang menjadi kerinduan setiap hati kami. Kami rindu untuk menjadi semakin sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Maka jika saat ini ya Bapa kami bersatu hati, kami dari tempat kami masing-masing, kami yang terbatas ini membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih kami punya komitmen dan kemampuan untuk memeliharanya di dalam hari lepas hari. Pimpin kami ya Bapa di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat 58. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga yang merenungkan, memahami, terlebih memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah masa pandemik, bisa menikmati makanan ataupun bisa menikmati minuman, itu rasanya menjadi sebuah kemewahan. Kenapa demikian? Di saat terpapar, ada beragam gejala yang muncul. Salah satunya adalah anosmia atau menghilangnya indera penciuman. Nah, buat yang suka durian, bisakah membayangkan kita menikmati rasanya durian yang enak tanpa mencium bau duriannya? Atau kita membayangkan kita makan sate, rasanya enak sekali, tapi kita nggak bisa mencium aroma sate yang dibakar itu. Mungkin rasanya tetap enak, tapi nggak afdol, nggak lengkap. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Ketika kita mungkin bisa mencium aroma empal gentong, aroma nasi jamblang, aroma tahu gejrot, tapi kita tidak bisa menikmati rasanya, seakan-akan seharum dan sememikat apapun aromanya, tidak akan pernah bisa memuaskan kita ketika kita makan. Jadi kalau saat ini kita masih bisa menikmati makanan dan minuman yang kita konsumsi,
bersyukurlah. Nah, tapi itu adalah makanan dan minuman yang mengenyangkan, Bapak Ibu. Katanya, manusia itu membutuhkan 2 jenis makanan. Pertama, makanan yang memang bisa mengenyangkan diri kita secara jasmani. Dan yang kedua, makanan yang tidak pernah habis dan dapat mengenyangkan diri kita secara rohani. Secara tidak langsung, bacaan firman Tuhan hari ini juga menyatakan mengenai makanan dan minuman yang sejati. Di satu sisi, Yesus memberikan memberikan perumpamaan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Sedangkan di sisi yang lain, Yesus menghendaki kita makan daging dan minum darahnya supaya kita beroleh kehidupan. Jadi jelas sekali ketika kita membaca bagaimana Yesus menekankan kita untuk makan daging dan minum darahnya, supaya kita juga menghayati bahwa kehidupan ini hanya kita bisa jalani karena anugerah dari Tuhan. Dan kita bisa semakin merasakan kehidupan ketika kita tinggal di dalamnya. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini rasanya kalau kita perhatikan sekilas terkait erat dengan suasana di mana kita merayakan sakramen perjamuan kudus bersama ya Bapak Ibu. Ada roti dan ada anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus, simbol persekutuan dan hidup di dalam kasih yang dinyatakan Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa simbol atau lambang ini menggunakan roti dan anggur? Bagi orang Yahudi, roti itu menjadi salah satu makanan pokok yang menandakan bahwa kita memang sebagai manusia punya kebutuhan. Sebagai manusia, kita tentu butuh makanan yang membuat kita bisa bertahan hidup. Sebagai manusia, hal yang lumrah, hal yang wajar kalau kita membutuhkan makanan supaya kita punya energi, tidak lemas, dan punya kekuatan untuk menjalani kehidupan. Nah, jadi kalau dikatakan dalam ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ini juga berarti bahwa Yesus adalah anak Allah yang seharusnya berada di surga, tetapi rela turun ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kemanusiaan Yesus itu tidak menghilangkan keilahian yang dimiliki sebagai kodratnya. Tapi kemanusiaan Yesus ini hendak menguatkan kesadaran kita bahwa manusia, kita sebagai manusia, itu tidak jauh dari Yesus. Yesus tidak jauh di dalam kehidupan dan keseharian kita. Dengan kata lain, roti ini melambangkan kemanusiaan Yesus yang mencintai, merengkuh, mengisi kekosongan, dan dekat dengan setiap kita. Maka jika Yesus menghendaki kita memakan dagingnya, berarti itu juga memasukkan kemanusiaan Yesus yang bukan hanya erat, tapi juga menyatu dalam kehidupan kita. Sedangkan anggur ini menjadi lambang yang menggambarkan darah Kristus. Di dalam pandangan orang Yahudi, darah itu selalu berarti kehidupan. Jadi kalau roti itu adalah lambang kemanusiaan Yesus, berbicara soal kemanusiaan Yesus, darah itu berbicara soal kehidupan. Secara mudahnya kita bisa pahami, kalau ada darah yang terus-menerus mengalir keluar dari tubuh kita, maka dipastikan tanda kehidupan dari tubuh kita pun mulai melenyap. Nah, hal itu tentu bisa kita pahami dalam tradisi yang menjadi ketentuan orang Yahudi. Di dalam Kejadian 9, ayat yang keempat, di sana dinyatakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan.
Orang Yahudi hanya ingin makan daging yang sudah benar-benar bersih dari darah. Darah itu adalah milik Allah. Begitulah pandangan orang Yahudi. Jadi, dengan kata lain, minum darah Yesus itu berarti memasukkan kehidupan Yesus di dalam diri kita, hati kita, dan hidup kita. Tapi yang ingin Yohanes tekankan Bapak Ibu, bahwa roti dan anggur, daging dan darah Kristus ini tidak hanya bisa kita hayati di dalam peristiwa sakramen perjamuan kudus saja, tapi kita juga bisa menemukan dalam setiap peristiwa di mana roti yang berbicara tentang kemanusiaan Tuhan, darah yang berbicara tentang sebuah kehidupan bisa kita jumpai. Peristiwa-peristiwa di mana kita perlu mengingat, sudahkah kita memang benar-benar memasukkan roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus di dalam diri kita? Sudahkah kita memasukkan Yesus di dalam hati kita? Di dalam keramaian, kadang kita bisa merasa kesepian. Di tengah hebohnya kebahagiaan, bisa jadi kita masih merasakan ada ruang hampa, ada ruang kosong di dalam hati kita. Dan ruang kosong, sepi, hampa di dalam hati, ini tidak bisa dipenuhi oleh makanan dan minuman yang mengenyangkan Bapak Ibu. Tapi bisa kita isi oleh makanan dan minuman yang sejati. Ada ruang-ruang di hati dan jiwa kita yang meskipun kita punya banyak teman, kita punya harta yang melimpah, kita punya banyak harapan-harapan yang tercapai, tapi tetap ada kekosongan yang kita rasakan. Disitulah letak di mana hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Kita pasti pernah menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita menempuh perjalanan itu, Bapak Ibu? Sebelum menempuh perjalanan, sebelum melakukan perjalanan, sudah selayaknya kita melakukan sebuah persiapan. Pernah ada sebuah peristiwa di mana saya menempuh perjalanan ke kota lain, yang kalau zaman sekarang sih kita sudah bisa melewati tol ya, untuk mempercepat perjalanan. Hanya saja, kita tidak bisa berhenti di sembarang tempat kalau di tol. Ditambah lagi, tidak ada juga yang jual bensin eceran di pinggir-pinggir jalan tol. Waktu menempuh perjalanan itu, saya menganggap enteng bahwa dengan isi bensin yang seadanya, nanti kita juga bisa mampir ke pom bensin yang ada di tengah-tengah jalan tol. Tapi yang dari tadinya masih 2 baris, hingga berkurang 1 baris, tidak ada juga pom bensin yang kami temui. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan, rasanya menahan buang air kecil di tengah jalan tol, karena tidak kunjung menemui pom bensin, sampai rasa ingin buang air kecil itu, akhirnya teralihkan kepada rasa khawatir Bapak Ibu. Khawatir kalau 1 garis bensin ini nanti kedip-kedip gimana, tiba-tiba mobil berhenti di tengah jalan tol, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Sampai di setiap kilometernya, saya cek masih berapa jauh lagi sih pom bensin ini, masih berapa jauh lagi sih posisi pom bensin terdekat. Rasanya Bapak Ibu, momen menuju pom bensin terdekat di jalan tol saat itu, membuat saya tidak dapat menikmati perjalanan. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Bahwa persiapan menjadi sesuatu yang memang diperlukan sebelum kita menempuh perjalanan dan ingin menikmati perjalanan itu. Bensin yang menipis membuat kita mengisi perjalanan dengan kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, dan tidak ada kebahagiaan ketika menjalaninya. Saya rasa begitu pula kehidupan kita.
Kadang sebelum kita memulai hari, sebelum kita memantapkan perjalanan iman, kita perlu cek persiapan kita. Sudahkah hati kita terisi oleh Kristus di dalamnya? Jangan sampai Bapak Ibu, tempat di mana Kristus mengisi kekosongan hati dan jiwa kita itu baru sedikit. Gak heran kalau kadang kita jadi kesulitan merasakan kedamaian, kita kesulitan merasakan sukacita ketika kita menikmati perjalanan kita. Hari-hari yang kita lalui kok terus-menerus menghadirkan kekhawatiran, banyak ketakutan, hidup kok isinya gelisah terus. Bisa jadi kita belum memberi ruang yang besar untuk Kristus mengisi hati dan jiwa kita. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih asing dengan penggunaan kartu tol, e-tol, saya pergi bersama dengan teman saya yang lain. Lalu ketika sudah memasuki pintu tol, baru menyadari satu hal Bapak Ibu. Teman saya ini, rekan saya ini, ternyata kelupaan mengecek apakah saldo e-tolnya ini masih mencukupi atau tidak. Jadi ketika di-tap, ternyata kita tahu saldonya nggak mencukupi, dan kebetulan saat itu juga kita tidak bisa langsung top up saldo on the spot. Jadi di dalam kebingungan itulah kami menemukan sebuah pertolongan Tuhan. Melalui apa? Melalui mobil yang ada di belakang kami Bapak Ibu. Singkat cerita, kami dipinjami kartu tol ini. E-tol pinjaman ini membantu kami untuk melalui perjalanan di tol tersebut. Bapak Ibu, jangankan mobil kami bisa berbagi kebaikan untuk meminjamkan e-tol bagi mobil yang lain. Kalau kami tidak mengecek kembali saldo e-tol kami, bahkan kami sendiri saja tidak dapat melanjutkan perjalanan. Hanya mereka yang mengecek saldo e-tol yang mereka pakai bisa berjalan dengan lancar. Hanya mereka yang bukan hanya mempersiapkan saldo e-tol pribadi, tapi juga menyediakan cadangan yang dapat memiliki kesempatan untuk berbagi. Bukankah demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita? Jangankan kita punya kerinduan untuk berbagi yang dapat teraplikasikan. Hari demi hari yang kita lalui, kita bisa tanyakan pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak waktu, tenaga, dana, daya, cinta maupun kasih yang bisa kita bagikan, atau lebih banyak yang kita keluhkan? Alih-alih kita dapat berbagi, kalau hari-hari yang kita lalui kita pakai untuk mengeluhkan waktu, yang rasanya 24 jam sehari itu kok terbatas sekali. Mengeluhkan tenaga, yang rasanya tahun demi tahun berkurang dan kesehatan yang makin menurun. Mengeluhkan dana yang di tengah pandemik rasanya mulai mencekik kebutuhan-kebutuhan yang ada. Cinta yang tidak lagi disebarluaskan, tapi makin banyak orang yang justru mementingkan diri sendiri. Kalau demikian Bapak Ibu, yakinkah bahwa Tuhan sudah mengisi hati kita? Kalau seluruh ruang di jiwa dan hati kita sudah diisi oleh Tuhan, maka percayalah, perjalanan yang kita tempuh tetap akan ada pemberhentian, tetap akan ada lika-likunya, tapi rasanya bisa kita jalani dengan lebih tenang, lebih legowo, lebih sukacita, dan kita pun bisa menikmati perjalanan yang ada. Kalau Tuhan sudah memenuhi kekosongan hati kita, bahkan mungkin bukan cuma diisi, bahkan sampai penuh dan meluber-luber, kita justru berjalan dengan mensyukuri Bapak Ibu, bahwa ternyata tersedia 24 jam untuk kita manfaatkan sebaik mungkin setiap harinya. Kita justru bukan hanya mengutuki tubuh yang semakin melemah seiring bertambahnya usia, tapi kita juga punya semangat. Sejauh Tuhan memberikan kesehatan dan kemauan, maka kita pun mau melayani Tuhan.
Di tengah kecukupan dan segala keterbatasan, kita justru punya kerinduan yang besar untuk berbagi. Ada banyak ruang berbagi di gereja di masa kini, Bapak Ibu. Program pemulihan kehidupan bagi setiap mereka yang terus berjuang bertahan hidup setiap harinya. Bisa menyumbangkan fasilitas-fasilitas di mana berguna bagi mereka yang terpapar melalui Satgas Covid. Setiap orang yang berkecukupan dan bahkan punya hal yang berlebih, rasanya menjadi sebuah hal yang wajar kalau berbagi. Tapi ada bedanya Bapak Ibu. Orang yang berbagi hanya formalitas, hanya untuk memenuhi pengakuan diri, dengan orang yang berbagi karena hatinya memang sudah dipenuhi oleh Tuhan. Yang membedakan dengan yang hatinya sudah dipenuhi oleh Tuhan adalah ketika kita berbagi maupun setelah kita berbagi, kita justru merasakan dan merayakan sukacita dari Tuhan. Kita justru merasakan kelegaan dengan kita berbagi. Kalau cinta kasih kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, kita justru bukan menjadi bagian dari orang-orang yang panik buying membeli sebanyak-banyaknya masker, sebanyak-banyaknya obat-obatan dan vitamin, sebanyak-banyaknya tabung oksigen, sebanyak-banyaknya oximeter, sebanyak-banyaknya APD, sebanyak-banyaknya hal yang justru dicari orang dengan tujuan nantinya bisa dijual kembali dengan harga setinggi-tingginya karena lagi dicari banyak orang. Bukan. Kalau kita justru sudah dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan, kita justru mencari apa yang dapat kita bagikan bagi mereka yang membutuhkan. Kalau di saat itu terjadi, kita berbagi, kita masih merasakan kelegaan, ini cukup berbeda dengan pemikiran rasional Bapak Ibu. Di dalam pemikiran rasional, kalau ada yang berkurang dari kita, maka kita justru akan bersedih dan kehilangan. Tapi ketika kita berbagi, ada yang berkurang dari kita, dan kita malah bersuka cita, bukan karena kita kehilangan pemikiran kita yang rasional Bapak Ibu, tapi karena kita justru sudah terpenuhi oleh makanan dan minuman yang sejati. Roti dan anggur itu bukan hanya kita hayati dalam sakramen perjamuan kudus. Daging dan darah Kristus bukan hanya menjadi bacaan lalu begitu saja dalam firman Tuhan. Tapi kita sudah mengisi jiwa dan hati kita yang kosong, betul-betul dengan makanan dan minuman yang tidak pernah mati, yang selalu ada, yang memampukan kita hidup dan menghadirkan kehidupan untuk sesama. Jadi, terakhir kali, mari kita cek kembali isi hati dan jiwa kita. Kalau masih kosong, kalau masih belum terisi, atau belum terpenuhi dengan hal-hal yang sejati, sekarang persiapkan ruang yang luas untuk Tuhan masuk di dalamnya. Resapi kehadiran Tuhan memimpin kita untuk menikmati segala perjalanan iman yang kita tempuh. Dan rasakan sukacita Tuhan ketika kita bahkan bisa menghadirkan makanan dan minuman sejati bagi sesama kita. Tuhan menolong kita. Amin. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving
kasih Yesus yang besar sebagai jawaban mereka tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati mereka Saudara-saudara, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Allah Bapa yang mengasihi kami dengan sedemikian besarnya. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan di mana kami boleh kembali diingatkan untuk mengisi setiap kekosongan hati dan jiwa kami dengan makanan dan minuman yang sejati, dengan cinta kasih Tuhan, dengan roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, yang tidak akan pernah pudar di dalam kehidupan kami, yang mungkin tidak mengenyangkan kami secara jasmani, tetapi mengenyangkan kami secara rohani, menghidupkan kami, dan juga memampukan kami menghadirkan kehidupan bagi sesama kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa terkhusus untuk situasi saat ini, di mana kehidupan menjadi sebuah hal yang berharga di mata manusia. Dan kami percaya kehidupan juga menjadi sebuah hal yang berharga di mata Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang berada di dalam masa-masa pergumulan di tengah pandemik ini. Bagi setiap kami yang terpapar, bagi setiap rekan, sahabat, saudara, keluarga kami, yang kami ingat juga di dalam kelemahan tubuh, baik karena terpapar virus COVID ataupun penyakit yang lainnya. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau yang menjadi tumpuan, Engkau yang menjadi satu-satunya harapan untuk kesembuhan itu. Pandemik ini mengubahkan banyak hal, bukan hanya kesehatan, tetapi juga semangat hidup, relasi yang menjadi terbatas karena pertemuan pun juga terbatas, bahkan juga perekonomian kami. Kami berdoa ya Bapa
untuk setiap hal-hal yang terdampak di dalam kehidupan umat-Mu ini, relasi, kesehatan, maupun perekonomian, usaha, segala sesuatu yang sedang diperjuangkan di tengah pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan yang memberikan kekuatan, karena kami memahami bahwa situasi saat ini tidak mudah dilalui untuk begitu banyak orang. Kami berdoa supaya setiap kami tetap diberikan kekuatan dari Tuhan, semangat untuk memperjuangkan kehidupan, karena kami tahu kami telah diisi oleh makanan dan minuman yang sejati. Terkhusus kami juga berdoa ya Bapak untuk usaha penanggulangan COVID, baik dari PPKM darurat yang diwacanakan oleh pemerintah, maupun dalam usaha vaksinasi yang semakin disebarluaskan di seluruh tempat. Biarlah kami sebagai masyarakat juga ikut ambil bagian di dalam penanggulangan COVID ini. Kami juga ikut menaati peraturan pemerintah. Kami juga ikut ambil bagian di dalam menjaga diri dan menjaga sesama. Bahkan jika setiap kami punya kesempatan untuk ambil bagian di dalam vaksinasi, kami juga boleh memaksimalkan itu, supaya setiap kondisi yang sulit saat ini menjadi dapat kami tanggung bersama-sama. Karena ketika kami menanggung sendirian, mungkin kesulitan ini menjadi sebuah hal yang begitu besar. Tapi kami percaya ketika kami menanggung bersama-sama dan di dalam cinta kasih Tuhan, kami dapat melaluinya dengan tegar. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program maupun hal-hal yang direncanakan gereja untuk dapat membantu setiap jemaat, setiap umat Tuhan yang berada di dalam kesulitan. Kami berdoa untuk program pemulihan kehidupan yang terus berjalan sampai dengan saat ini. Bantuan di dalam kebutuhan-kebutuhan pokok untuk berjuang di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah Bapa, kiranya Engkau yang menyertai baik daya dari setiap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, terlebih Tuhan juga sertai melalui hati umat-Mu yang telah Engkau berkati dan rindu untuk berbagi bagi sesama melalui program pemulihan kehidupan. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk Satgas COVID yang sudah dibentuk. Biarlah melalui pembentukan Satgas COVID ini, umat-Mu yang membutuhkan bantuan, mengalami kesulitan, dapat terfasilitasi dengan lebih mudah. Biarlah Tuhan juga menjamah setiap hati umat Tuhan yang rindu untuk ambil bagian, baik dalam daya, dana, tenaga, hati, dan cinta kasih. Tuhan terus senantiasa menyertai, supaya Satgas COVID ini juga bisa menjadi perantara di dalam kerinduan itu. Kami terkhusus juga berdoa ya Bapa untuk persidangan majelis jemaat yang pada hari Rabu mendatang akan dilaksanakan. Di tengah setiap keterbatasan yang ada, Engkau yang pimpin supaya majelis jemaat tetap diberikan hikmat dari Tuhan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan dapat mendiskusikan serta memutuskan banyak hal sesuai dengan hikmat dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan melayani jemaat ini. Inilah doa kami ya Bapa, ada begitu banyak hal yang menjadi pergumulan, keluhan, ungkapan syukur, permohonan kami, dan kami percaya Tuhan mengenal setiap hati kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami membiarkan Tuhan masuk dan mengisi hati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita membawanya di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Sang pemberi kehidupan bagi kami umat-Mu.
Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada saat ini. Dan kembali kami juga ingin menyatakan syukur kami atas segala berkat yang sudah kami terima melalui persembahan yang akan kami berikan. Berkatilah persembahan kami ini, ya Tuhan, untuk dapat dipakai dalam pekerjaan gereja di tempat ini, maupun membantu sesama kami yang membutuhkan. Berkati setiap kami dalam pekerjaan dan usaha kami untuk mencari nafkah. Biarlah kami bisa Engkau pakai terus menjadi saluran berkat buat gereja dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita melalui persembahan yang didasari firman Tuhan melalui kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara-saudara, adapun persembahan pada saat ini bisa diberikan melalui transfer bank ataupun dompet elektronik kepada nomor rekening dan QR kode yang tertera di layar. Dan saat ini mari kita iringi persembahan dengan pujian NKB 199 baitnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mengingat pandemi yang belum berakhir, Majelis Jemaat kembali mengajak jemaat untuk berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan melalui program pemulihan kehidupan. Program ini menyediakan paket kebutuhan pokok dan program diakoni bulanan. Bagi jemaat yang tergerak untuk turut ambil bagian dalam program ini, dapat memberi dukungan dana dengan mencantumkan keterangan program pemulihan kehidupan pada amplop. Pengurus Panti Reda Kasih sedang merencanakan renovasi, seperti perbaikan toilet, instalasi AC aula, pemasangan toren air, perbaikan kanopi, dan pengecatan panti. Total anggaran sebesar 220 juta rupiah. Bagi jemaat yang tergerak untuk mengambil bagian dalam renovasi Panti Reda, dapat memberi dukungan dana melalui transfer ke rekening Panti Reda dengan nomor rekening sebagai berikut. Mohon sertakan angka 8 sebagai satu digit terakhir yang dikirim, misalnya 100.008 rupiah. Satgas COVID-19 GKI Pengampon telah melayani jemaat yang terpapar COVID-19 dan terus mengajak jemaat mendukung kinerja Satgas melalui dukungan doa, daya, dana, dan perlengkapan isoman seperti oximeter, termometer, dan perlengkapan perlindungan diri seperti masker dan APD maupun obat-obatan dan vitamin. Secara khusus, Satgas mengundang jemaat dan simpatisan yang pernah terpapar dan sembuh untuk menjadi donor plasma konvalesen bagi sesama yang sedang terpapar. Untuk informasi dan pendaftaran donor plasma konvalesen, harap menghubungi narahubung Satgas berikut ini.
Persidangan Majelis Jemaat bulan Agustus, hari Rabu 18 Agustus pukul 17.00. Lokasi pertemuan akan mempertimbangkan situasi PPKM darurat. Jemaat yang hendak memberikan masukan untuk memajukan pelayanan diharapkan menyampaikan surat paling lambat hari Sabtu 14 Agustus dengan menyantumkan nama dan alamat yang jelas. Hari Selasa tanggal 17 Agustus pukul 11.00 WIB akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Saudara Nathanael Yogo Prasetya dengan Saudari Fitri Dewi Kania. Kebaktian akan menerapkan protokol kesehatan PPKM darurat dan akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Sakriso Ladiana Saragih. Cerdas Cermat Alkitab. Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, gereja akan mengadakan Cerdas Cermat Alkitab Kebangsaan secara online, tanggal 19 Agustus pukul 19.00 WIB. Persyaratan peserta lomba adalah sebagai berikut. Satu keluarga terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kuota peserta hanya untuk 3 keluarga. Pendaftaran paling lambat tanggal 17 Agustus dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudara Andreas Patasik. Malam Puji Sabda secara online hari Kamis tanggal 26 Agustus pukul 18.30 WIB dengan tema Sing Jujur Beli Ajur. MPS dilayani oleh Pendeta David Srianto dari GKMI Keling Karangsari Jepara. Tautan untuk MPS bisa ditemukan dalam link GKI Pengampon berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15-17 dituliskan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Biarlah penggenapan firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kita orang percaya, dan kita pun siap untuk dituntun Kristus dengan menunjukkan ketaatan kita di dalam kehidupan kita bergereja dan bermasyarakat. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersiap menerima pengutusan kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukasora yang makan. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jalanilah hidupmu sebagai saksi Kristus, dan pakailah karyamu untuk memuliakan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.